Assalamualaikum, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang ciri khas industri dan praktik terbaik. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri, Fitri Suryani Lumbencantar, teman saya Karunisa Salim, Novia Asriani, Nanda Irjayanti, Nisar, Hatfan Lajumo, dan Donatus Laratmaseh. Teman saya Donatus Laratmaseh akan membahas materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ciri khas industri dan praktik terbaik. Untuk memahami hasil pasar, kita perlu memanfaatkan konsep jalur pelanggan. Dalam materi ini menunjukkan bagaimana pelanggan melangkah dari ketidaksadaran tinggi, minat, pembelian, dan bahkan menganjurkan. Dalam kehidupan nyata, jalur pelanggan sangat rumit serta melibatkan kombinasi media tradisional dan digital yang sangat beragam. Dalam pasar, di mana ada suatu merek bermain mempengaruhi kerumitan jalur pelanggan. Selain itu, industri tersebut sering menunjukkan pola jalur pelanggan yang sama dan wilayah geografis sama pun merek berbeda bisa menunjukkan pola jalur pelanggan yang berbeda. Dalam merek yang lebih besar cenderung memiliki titik sentuh yang lebih banyak, yang memungkinkan pelanggan merasakan seperangkat kemungkinan interaksi lebih luas. Karena itulah kita menyederhanakan kemungkinan jalur pelanggan yang beragam ke dalam kerangka generik sama. Kita mampu memperoleh pola untuk mendefinisikan beberapa ciri khas industri kunci. Kita harus bisa belajar bagaimana industri lain menangani tentang yang mereka terima. Di sini saya akan menjelaskan juga sedikit praktik terbaik. Praktik terbaik didefinisikan sebagai suatu cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulang, yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama. 4 pola dasar industri. Dalam materi ini memiliki 4 pola besar yang ada di seluruh industri, yaitu pola gagang pintu, pola ikan mas, pola terompet, dan pola corong. 4 dasar pola ini melambangkan pola dasar industri yang berbeda-beda. Pola yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Karunisa Salim. Di sini saya akan menjelaskan pola 1, gagang pintu. Apa itu gagang pintu? Gagang pintu adalah pola besar yang pertama dan paling umum. Fitur yang paling menonjol dari pola gagang pintu adalah komitmen tinggi meskipun level keingintahuannya rendah. Yang pertama yang dimaksud dengan tidak menghabiskan waktu meneliti dan mengevaluasi opsi itu adalah di mana suatu produk yang tidak terlalu dipelajari tentang bagaimana kualitasnya. Karena pelanggan ini sudah tahu bagaimana suatu produk gagang pintu. Jadi mereka tidak mencari informasi tentang kualitasnya. Jadi jika mereka menginginkan barang tersebut, mereka akan membeli dengan keinginan mereka sendiri, bukan karena kualitasnya. Kenapa sejumlah merek bersaing untuk merebutkan jutaan pelanggan? Karena sifat emosional dari keputusan pembelian. Banyak merek dan kategori yang sama menempati posisi menonjol dalam pikiran pelanggan meskipun memiliki spesifikasi produk serupa. Pembelian seringkali terjadi secara seketika dan impulsif, didorong oleh harga yang relatif rendah dan promosi yang menggoda. Contohnya di sini saya ambil contoh tentang Coca-Cola, di mana perusahaan mencari perhatian pelanggan yang membeli barang tanpa melihat kualitas, seperti membeli Coca-Cola, di mana perusahaan memberikan promo beli 2 gratis 1 dan memiliki kupon, di mana kupon ini akan mendapatkan hadiah. Saya di sini akan menjelaskan pola 2, yaitu ikan mas.
Dalam kategori ikan mas, pelanggan biasanya mempertimbangkan banyak faktor sebelum memutuskan merek yang akan mereka pilih. Para pelanggan biasanya mempertimbangkan nasihat pihak ketiga dan melakukan interaksi dengan merek lain sebelum memutuskan membeli. Proses pembelian biasanya sangat panjang, melibatkan banyak pemangku kepentingan yang berbeda. Terdapat kasus pembelian pengelola, pembelian rumit didukung oleh tim yang memiliki pengetahuan produk yang kuat. Pola ikan mas biasanya ditemukan di pasar bisnis ke konsumen dengan harga yang tinggi tetapi dengan penawaran yang sangat dikomoditaskan, sangat memberikan contoh dalam industri perjalanan keluarga. Keputusan pembelian melibatkan sekelompok pemangku kepentingan yaitu seluruh keluarga. Di sini saya akan menjelaskan pola 3 yaitu pola terompet. Pola besar ketiga adalah pola terompet. Pola terompet ini mempunyai keunikan yang terletak pada level afinitasnya yang tinggi. Orang-orang yang mengikuti pola terompet tersebut biasanya mempercayai kualitas merek kategori. Di dalam kategori terompet tersebut, biasanya pelanggan sangat terlibat di dalam keputusan pembelian. Akan tetapi, proses evaluasi mereka yang relatif dan mudah karena sebagian besar merek dalam kategori terompet tersebut sudah mempunyai reputasi yang kuat, yang tinggi, dan khusus untuk kualitas. Maka orang-orang yang tertarik pada merek tertentu biasanya berhubungan dalam satu komunitas. Dalam keunikan pola tersebut, banyak yang suka tetapi tidak sanggup membelinya karena mempunyai harga yang sangat tinggi. Karena terlibatnya soal harga yang sangat tinggi, maka para penggemar tersebut bersedia merekomendasikan mereknya kepada orang lain. Contoh pola terompet yang biasanya digunakan dalam gaya hidup yaitu mobil mewah, arloji mewah, dan tas tangan desainer. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola 4 atau pola corong. Pola besar keempat adalah corong tradisional. Dalam kategori corong, sebagian pembelian direncanakan dengan baik dan pelanggan sangat terlibat dalam keputusan pembelian. Mereka menganjurkan hanya bila pernah merasakan sendiri produknya. Pola corong ditemukan sebagian besar pada barang awet serta pada industri jasa. Dalam kategori corong, keseluruhan pengalaman pelanggan sangat penting karena pelanggan tidak melewatkan tahap manapun dan mungkin mengeluarkan merek dari daftar pertimbangan mereka dimanapun di sepanjang jalur pelanggan. Bertindak menjadi sangat penting bagi pelanggan, mengingat mereka ingin mencurahkan diri pada pengalaman pembelian dan penggunaan. Dalam kategori corong, pemosisian harus berakar secara mendalam pada pendalaman sebenarnya. Penting bagi merek dalam kategori corong untuk mengelola beberapa titik sentuh seperti iklan atau sadar dan daya tarik, situs web dan layanan telepon atau bertanya, saluran penjualan atau bertindak, serta layanan pasca penjualan atau menganjurkan. Memetakan pola dasar industri. Pola corong dilihat dalam perilaku pelanggan. Pola corong ada dua, yaitu yang pertama pembelian sebagian besar direncanakan, dan yang kedua percaya pengalaman nyata atau bukan klaim. Dilihat dalam karakteristik industri, pola corong ada dua. Yang pertama itu merek pesaing dapat dengan mudah dibandingkan, dan yang kedua produk dipasangkan dengan pengalaman pelanggan yang kuat. Baik, sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai 4 pola besar dalam industri. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang dasi kupu-kupu. Dasi kupu-kupu ini merupakan penggabungan elemen-elemen positif dari 4 pola jalur pelanggan tersebut.
Mengemukakan elemen-elemen positif menghasilkan pola jalur pelanggan yang ideal yang berbentuk seperti dasi kupu-kupu. Dalam kategori dasi kupu-kupu, orang yang menyadari akan keberadaan merek tersebut akan bersedia merekomendasikan merek tersebut kepada orang lain karena mereka tahu bahwa merek tersebut reputasinya yang sangat bagus. Selain itu, karena daya tarik yang sangat tinggi, maka setiap orang yang tertarik pada merek tersebut akan bersedia membelinya. Pola dasi kupu-kupu dikategorikan sebagai pola jalur pelanggan yang sempurna. Maka 4 pola jalur pelanggan sebelumnya seperti pola gagang pintu, pola ikan mas, pola corong, dan pola trompet harus mendapatkan pola yang baik seperti dasi kupu-kupu. Merek dengan pola gagang pintu dapat meningkatkan afinitas dan dengan membuat program perlibatan pasca pembelian. Merek dengan pola trompet harus meningkatkan level komitmen dan meningkatkan kesanggupan membeli saluran tanpa melemahkan daya tarik merek. Merek dengan pola corong harus meningkatkan level komitmen dan afinitas mereka yang dihadapi barang awet dan merek jasa untuk menyeimbangkan penjualan. Dan yang paling terakhir, merek dengan pola ikan mas. Merek dengan pola ikan mas ini bisa dikatakan sangat sulit karena harus meningkatkan komitmen dan afinitas serta harus meningkatkan level keingintahuan mereka. Nah, di sini saya akan membahas tentang 4 praktik pemasaran terbaik. Pemasaran mendapatkan pola industri dari statistik BAR. BAR mencerminkan kesediaan pelanggan untuk merekomendasikan sebuah merek. Jika BAR media rendah, pelanggan umumnya tidak bersedia merekomendasikan merek persaing. Kemudian, bila BAR media tinggi, kemungkinan besar bahwa pelanggan akan merekomendasikan satu merek atau lebih. Merek dengan BAR yang tinggi memiliki keunggulan atas merek lain karena merek itu sudah memiliki reputasi yang kuat. Kisaran BAR yang lebar mencerminkan dominasi dari mulut ke mulut. Ada merek terkemuka dengan BAR yang tinggi dan ada juga merek lemah dengan BAR yang rendah. Untuk BAR yang sempit mencerminkan persaingan yang ketat tanpa dominasi BAR. Penting dicatat bahwa dominasi pasar dari segi BAR tidak selalu tercermin dalam dominasi pasar-pasar, begitupun sebaliknya. Nah, di sini dengan menggunakan media BAR dan kisaran BAR, kita dapat memperoleh 4 kelompok industri besar. Maka dengan media BAR yang tinggi dan kisaran BAR yang lebar, pelanggan umumnya bersedia merekomendasikan beberapa merek terkemuka. Kemudian, dengan media BAR tinggi tapi kisaran BAR rendah, pelanggan umumnya bersedia merekomendasikan merek tertentu meskipun tidak ada pemain yang memiliki skor BAR yang dominan. Kemudian, jika BAR rendah tapi kisaran BAR lebar, pelanggan tidak merekomendasikan merek meskipun merek terkadang menganjurkan merek terkemuka. Dan pada kelompok industri yang terakhir, jika media BAR rendah dan kisaran BAR yang sempit, maka persaingannya ketat dan pelanggan tidak bersedia merekomendasikan merek persaing. Dikarenakan adanya efek tarikan kabar dari mulut ke mulut, industri seperti itu. Mereka yang bersaing harus bekerja keras untuk mendorong produk dan jasa mereka ke pasar. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.